Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Ora Rafika, kelas 3E, nomor induk mahasiswa 0513191875, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Baik, di sini saya kembali akan menjelaskan materi, yaitu manajemen agribisnis skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik teman-teman, simak ya videonya. Nah, untuk slide yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri UMKM. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan salah satu praktik usaha populer di kalangan masyarakat. Banyaknya pegiat UMKM menjadikan sektor bisnis ini sebagai salah satu roda penggerak perekonomian negara. UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Nah, ciri-ciri UMKM, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa terganti sewaktu-waktu tempat menjalankan usahanya. Bisa berpindah sewaktu-waktu usahanya belum menerapkan administrasi. Bahkan, keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Biasanya, pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan. Namun, sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP. Nah, slide yang kedua yaitu pengembangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia bagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf C dilakukan dengan cara A. Memasyarakatkan dan memperdayakan kewirausahaan. B. Meningkatkan keterampilan teknis dharma manajerial. Dan C. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru. Nah, perkembangan UMKM di Indonesia yaitu jumlah total unit UMKM di Indonesia saat ini pun telah mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, slide yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk UMKM. Pertama, pemerintah memberikan dana dalam bentuk biaya alokasi tak tanggung-tanggung koperasi dan UMK menjadi sasaran alokasi dan terbesar kedua setelah untuk perlindungan sosial. Jumlah dana total yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM sebesar 123,46 triliun. Peran pemerintah selanjutnya yakni dengan melakukan penempatan dana berbunga murah pada perbankan. Baik, adapun slide yang keempat yaitu masalah-masalah yang dihadapi UMKM dan kasus-kasus manajemen UMKM. Nah, adapun masalah-masalah yang dihadapi UMKM, yang pertama, minimnya modal usaha, kedua, kesulitan dalam hal perizinan, tiga, kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital, dan yang keempat yaitu pembukuan masih manual. Nah, selanjutnya kasus-kasus manajemen UMKM. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 berbeda dengan krisis yang terjadi sebelumnya pada tahun 2008 dan krisis moneter 1998 pada saat kedua krisis tersebut melanda. UMKM menjadi sektor terkuat yang bertahan dalam pencaturan ekonomi di Indonesia kala itu. Nah, slide yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu UMKM memiliki potensi yang begitu besar bagi peningkatan perekonomian rakyat. Namun kenyataannya UMK masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal, dan lain-lain.
Berdasarkan permasalahan yang biasa dijalani oleh UMKM di Jepara, diperlukan adanya strategi kebijakan dari pemerintah yang pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan 3 hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga maupun badan usaha kecil. Pergolongannya berdasarkan besaran omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi yang saya bawakan, yaitu manajemen agribisnis UMKM. Nah, untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai habis, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Dengan itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.